Jumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari Minggu kemarin, kita membaca dari kitab Imamat pasal 1 tentang kurban bakaran sebagai pendamaian dan pengampunan dosa dari Allah kepada umatnya, dan umat memberikan persembahan berupa kurban bakaran. Dan pada malam hari ini kita membaca tentang kurban sajian dari Imamat pasalnya yang kedua. Ayat 13 katakan bagi kita, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita datang ke gereja beribadah, lalu kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan? Apakah ada sukacita di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu? Atau adakah sungut-sungut dan keterpaksaan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, ada jenis persembahan yang kedua yang disampaikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu kurban sajian. Dalam bahasa Ibrani, minha. Kurban sajian dipakai umumnya dalam keduniawian untuk bermacam-macam hadiah dari sebuah pihak kepada pihak yang lain, untuk memberikan semacam hadiah atau memberikan semacam tanda penghormatan, terima kasih, tanda kesetiaan, dan persahabatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian korban sajian mau mengatakan bagaimana umat ingin memberikan persembahan pada Tuhan sebagai rasa syukur, terima kasih, dan hormat atas semua berkat dan perlindungan yang boleh Tuhan berikan kepada umatnya. Ada yang menarik ketika umat memberikan persembahan ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kurban sajian diberikan umat dengan penuh rasa syukur, bukan dengan sungut-sungut ataupun bukan dengan marah-marah, bukan juga dengan keterpaksaan, melainkan dengan satu bentuk kerelaan hati bersukacita karena memandang Tuhan begitu amat baik dalam hidup umat Israel dan kini kita dalam kehidupan umat percaya. Yang kedua, ada anjuran dan ada larangan. Larangannya ialah dilarang menggunakan ragi dan juga madu ketika mempersembahkan kurban sajian yang umumnya adalah persembahan dalam bentuk tepung dengan minyak untuk dijadikan roti sajian. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ragi tidak digunakan dengan madu? Karena pada waktu itu orang menggunakan ragi dan madu untuk menyimpan adonan makanan. Namun terkadang ketika adonan makanan itu disimpan, yang terjadi justru adalah adonan itu kemudian menjadi busuk dan terkadang digunakan dengan adonan lain yang masih baru. Hal ini mau menandakan bahwa Tuhan tidak senang dengan persembahan yang berbau busuk. Persembahan yang kita bisa tafsirkan dalam bacaan ini yaitu persembahan hasil korupsi, hasil kejahatan, ataupun hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Persembahan itu harus murni, tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi anjuran yang lain adalah gunakanlah garam. Kenapa garam Bapak Ibu? Dalam dunia perjanjian lama misalnya dalam kitab Hakim-Hakim, di sana ada sebuah kota yang dirobohkan lalu ditaburi dengan garam dalam upacara, sehingga kota itu tidak mungkin dipakai oleh manusia lagi, tetapi justru ditabiskan kepada Allah. Di kota Yeriko, mata air yang tadinya rusak dan busuk dan kotor kemudian dimurnikan oleh Nabi Elisa dengan menggunakan garam. Lalu ada juga hal yang menarik dari penggunaan garam,
yaitu adalah perjanjian persahabatan di antara dua pihak. Dan dalam hal ini berarti pihak Allah yang berjanji dengan umatnya dan juga pihak umat Tuhan berjanji kepada Allah untuk menyatakan saling setia. Melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan itu merupakan sebuah anugerah dan kemurahan hati Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi penebus dan juru selamat kita yang hidup. Di dalamnya kita bersyukur kepada Tuhan, dan rasa syukur itu disampaikan dalam bentuk persembahan kurban sajian. Yang kedua, kurban sajian dalam budaya Israel juga ingin memberikan roti dan makanan bagi orang-orang yang bekerja di bait Allah. Para imam keturunan Lewi, yaitu keturunan dari Musa dan Harun, yang dikhususkan bekerja di rumah Allah. Dalam hal ini kita bisa juga memikirkan betapa banyak orang yang terlibat dalam pelayanan. Doakan, dukung, dan tidak ada salahnya juga memperhatikan mereka di dalam kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Ada para pendeta, ada orang-orang yang bekerja di gereja, ada tenaga koster, tenaga kebersihan, ada vikaris, dan ada banyak lagi para pelayan Tuhan. Dukung mereka supaya di dalamnya kita boleh mengerti betapa ada pihak-pihak dan orang-orang yang bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian ketika kita memberikan persembahan, janganlah kita bersungut-sungut. Mari tingkatkan rasa syukur kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya di kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya diangkat dari dosa yang gelap. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajar kami untuk terus memberikan yang terbaik dalam hidup ini, termasuk persembahan-persembahan pada Tuhan, dengan rasa syukur dan bukan dengan sungut-sungut. Dan biarlah kami memperhatikan mereka yang bekerja di dalam nama Tuhan, karena kami pun teringat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk penebusan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat istirahat Bapak Ibu, Tuhan memberkati.